Ikhwatul iman rahimakumullah. Sebagaimana Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menukil perkataan Al-Imam Qadhi Ibnu Iyad, di antara bentuk kecintaan pada beliau adalah menolong sunnah beliau, membela syariat beliau, mengangankan seandainya beliau masih ada sehingga dia bisa mengorbankan harta dan jiwanya untuk membela beliau. Itu dalam syarah Sahih Muslim. Berarti termasuk tanggung jawab orang tua adalah mengajarkan sunnah-sunnah Rasul, membiasakan mereka untuk melaksanakannya dalam keseharian, memupuk kecintaan, pengagungan mereka terhadap sunnah-sunnah tersebut, disertai dengan pembelaan terhadap sunnah dari orang-orang yang meremehkannya dan dari orang yang mencelanya. Yang seperti ini pun bisa mendapati dalam kehidupan generasi terbaik umat ini, yang mana mereka mengajari anak-anak mereka sunnah Rasulullah. Lihatlah kesungguhan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dalam mengajari anak-anaknya, yakni diriwayatkan dari Imam Bukhari, saat mengajari anak-anaknya kalimat ini seperti seorang guru mengajari anak-anak menulis. Dia mengatakan, sesungguhnya Rasulullah biasa meminta perlindungan dari perkara-perkara ini setiap selesai sholat. Ya Allah, aku mohon perlindungan padamu dari sifat penakut, dari dikembalikannya diriku pada usia yang lemah, dan aku mohon perlindunganmu dari fitnah dunia, dan aku mohon perlindunganmu dari azab kubur. Sahabat yang mana dikisahkan seorang anak sahabat yang mulia Muslim bin Abi Bakrah, dia selalu mendengar ayahnya berdoa pada akhir sholatnya, ya Allah, aku mohon perlindungan padamu dari kekufuran, kefakiran, dan azab kubur. Maka aku, Muslim bin Abi Bakrah, turut pula mengucapkan doa itu. Kemudian ayahku bertanya, wahai anakku, dari mana engkau diajarkan kalimat itu? Aku menjawab, wahai ayah, aku mendengarmu mengucapkan doa itu di akhir sholatmu. Aku pun mempelajarinya darimu. Ayahnya bertanya lagi, tetaplah kau baca doa itu wahai anakku, karena Rasulullah mengucapkan doa itu di akhir sholat beliau. Itu dalam riwayat An-Nasa'i. Tak hanya itu, ikhwatul iman, para sahabat juga membiasakan anak-anak mereka untuk mengamalkan perintah Rasulullah. Nah, semisal diceritakan dari Rubai bintu Muawwid, Nabi mengutus seseorang pada pagi hari Asyura ke perkampungan Ansor untuk menyampaikan barang siapa yang pagi hari itu adalah keadaan tidak bersiam, hendaknya menyempurnakan hari itu dengan bersiam. Dan barang siapa yang bersiam, hendaknya menyempurnakan siamnya. Maka kami pun bersiam dan menyuruh anak-anak kami bersiam. Dan kami membuat mainan dari perca. Apabila anak-anak itu menangis karena lapar, kami memberikan mainan itu. Demikian seterusnya hingga tiba waktu berbuka. Itulah tadi yang ada dalam kehidupan para sahabat. Mereka menolong anak-anak mereka untuk mencintai beliau, ya. Mereka mengajari mencintai syariat yang beliau bawa. Mereka mengajari untuk melaksanakannya dalam kehidupan mereka. Mereka berharap dengan itu anak-anak mereka akan senantiasa terbimbing sepanjang hidup mereka di dunia, serta meraih bahagia dalam kehidupan mereka kelak, yakni di kampung akhirat. Itu khawatir iman. Pak Syekh, kami persilahkan Pak Syekh. Termasuk akbar al-kabair, wa Imam Adz-Dzahabi memberikan statement di dalam kitab al-kabair, orang-orang yang mendustakan Rasulullah SAW ataupun yakni kadzaba ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak hadis-hadis mutawatir yang memberikan kita pemahaman, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari dan Muslim, disahihkan Syekh Nasruddin Albani, yakni dalam hadis mutawatir, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammadan falyataba'u maq'adahu minar. Barang siapa yang mendustakan Rasulullah SAW atau berbohong
kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tempatnya itu adalah di api neraka. Maka ikhwatul iman, kejujuran kita dalam memberikan pemahaman, terutama keluarga dan anak-anak kita dan masyarakat kita, memberikan pemahaman tentang baginda kita Rasulullah SAW. Belaghu anni walau ayat, sampaikan walaupun dengan satu ayat, kenalkan Rasulullah SAW. Dan tidak perlu kita berdusta atau dalam penyampaian kita. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Imam Al-Bukhari wa Imam Muslim, yani an Mughirah bin Syu'bah, qal inna kadhiba alayya laysa kakadhiba ala ghairah. Man kadzaba alayya muta'ammadan falyatabawa maq'adahu nar. Sungguhnya berdusta kepada Rasulullah SAW berbeda dengan berdusta kita kepada orang lain, ya. Ya dosa juga ya ikhwatul iman kalau kepada orang lain, ya. Tapi kepada Rasul lebih berbahaya. Sungguhnya berdusta kepada Rasulullah SAW, maka tempatnya itu akan duduk di api neraka. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yaqul anni ma lam aqul falyatabawa maq'adahu minar." Barang siapa yang mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tidak pernah mengatakan sesuatu pun, maka dia akan duduk di api neraka. Riwayat Imam Bukhari, ini dalam sahihnya An Salamah. Maka ikhwatul iman, ukhtul mukminat, dalam penyampaian kita memberikan penjelasan kepada anak kita, keluarga kita, kepada semua umat manusia yang ingin beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, hendaklah dengan sejujur-jujurnya kenalkan Rasulullah. Dan sekarang ikhwatul iman, secanggih-canggih teknologi yang kita dapat ini, dan dengan diangkat derajat kita dengan teknologi ini, tetapi kita rendah dan terpuruk, jatuh ke bawah dikarenakan kita tidak memiliki iman, takwa dan agama, kejujuran, dan tidak memiliki kehidupan yang dicontohkan Nabi SAW. Ini mahal ya ikhwatul iman, mahal. Banyak orang sehingga mencari di zaman sekarang ini masuk ke dalam Islam, ternyata dia mendapatkan kebenaran ini. Lihatlah, secanggih zaman ini, tapi terpuruk akhlak kita, permasalahan kita, pertikaian sama kita. Dikarenakan apa? Dikarenakan kita tidak mengikuti apa yang telah dicontoh Rasulullah. Beriman kepada Allah enggak, dan mengikuti contoh Rasulullah SAW, kehidupannya enggak. Dan man rawa anni hadisan, barang siapa yang memberikan statement atau membicarakan tentang Rasulullah SAW, ini satu hadis saja, satu perkataan, wa huwa yara innal kadhib fa huwa ahadul kadhibin, dia tahu itu adalah dusta, maka dia termasuk orang yang berdusta kepada Rasulullah. Rawahu Imam Muslim dan Ibnu Majah. Maka ikhwati iman, ukhtul mukminah, mari kita kembalikan kehidupan kita kepada baginda kita Rasulullah SAW, pada din Islam ini dengan yang sesungguh-sungguhnya, dan mulailah kita belajar, ajarkan anak kita, terutama dalam baca Al-Quran dan mengenal baginda Rasulullah SAW dan mengenal sahabat. Kalau ini sudah kita berikan pemahaman, insya Allah 2020 dunia ini akan kembali dipegang oleh Islam. Maka mereka berbondong-bondong sekarang membawa fitnah ke negeri kita, membawa pemahaman, ajaran dan program-program itu semua yang bisa menjauhkan kita dari Allah dan Rasul, dan tidak mengenal Allah dan tidak mengenal Rasul, dan tidak lagi kita membaca Al-Quran atau membaca hadis-hadis Islam. Nah, ini mereka ingin. Semakin hari kita lihat program itu semakin menjauhkan kita dari Islam. Mereka takut nanti akan datang nanti di era globalisasi Millennium 2 ini, di 2020 mungkin Islam akan menguasai dunia ini. Dengan apa? Dengan kita kembali ke kitab Allah dan sunnah Nabi SAW. Kama qala Nabi SAW, taraktu fikum amrin in tamassaktum falan tadillu abada, kitab Allah wa sunnah Rasuli. Kutinggalkan dua perkara, selagi kalian berpegang kepadanya tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Kama qala Nabi SAW, wa ghuddu alaihi bin nawajid. Gigitkan sunnah Rasulullah SAW itu di gigi geraham, yakni gigi yang taring itu, sekuat-kuatnya,
jangan lepaskan. Nah, kalau kita lepaskan, kita akan melihat ikhwatul iman bagaimana kondisi sekarang ini ya. Tubuhillah tawbatan nasuha. Mudah-mudahan Allah berikan kita kebaikan. Ikhwatul iman, ukhtul mu'minah rahimakumullah. Demikianlah tadi apa yang tersampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.